Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina min ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwa wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmat, di mana di tengah-tengah kesibukan beraktivitas kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Duduk bersimpuh di tempat ini di bulan Maghfirah untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga sebanyak apapun dosa dan kesalahan yang kita miliki, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi mulia, penghulu segala nabi, nabi akhir zaman, di mana yang kita sangat mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa berarti melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Seiring berjalannya waktu telah mengantarkan kita sampai pada hari ini, kita masih bertemu dengan hari yang mulia, yang agung, hari Jumat, yang diberi gelar Sayyidul Ayyam, penghulu dari segala hari. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan pula kepada kita yang hadir khususnya pada hari ini, dan saudara-saudara kita yang beriman masih dipertemukan
di bulan rahmat, di bulan maghfirah, yaitu bulan suci Ramadan. Jumat pertama kita berada di bulan Ramadan, tentu ini satu keberuntungan buat kita, satu kebahagiaan buat kita. Masih kita dipertemukan di bulan suci Ramadan tahun ini. Bahkan 60 hari sebelum datangnya bulan suci Ramadan, ini sudah diminta oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin ahli Jumat rahimakumullah, kalau kita sejenak mau bertanya, kenapa baginda Rasul ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan? Apakah karena baginda Rasul ingin masuk surga? Nabi sudah dijamin surga oleh Allah. Kenapa Nabi ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan? Apakah Nabi ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi tidak punya dosa, beliau maksum. Tetapi Nabi yang sudah dijamin surga, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 60 hari sebelum Ramadan, dia sudah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadana. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan surga? Mungkin 1 menit pun kita tidak terlepas dari dosa. Tidakkah ada kerinduan dalam hati kita ketika Ramadan datang? Tidakkah terbesit dalam hati kita untuk merindukan datangnya Ramadan? Untuk itu, ketika tibanya bulan suci Ramadan, kita selaku orang yang beriman, selaku orang yang Islam, hendaklah kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Artinya, selamat datang ya Ramadan, kami senang dengan datangnya Ramadan. Kita senang dengan datangnya Ramadan, namun bisa saja ada di antara kita dengan datangnya Ramadan mereka tergolong sebagai orang-orang yang celaka. Kenapa? Suatu ketika Nabi naik mimbar yang terdiri dari 3 anak tangga. Naik tangga pertama, Nabi ucapkan amin. Naik tangga yang kedua, Nabi ucapkan juga amin. Sampai naik tangga yang ketiga pun Nabi ucapkan amin. Lalu ketika itu para sahabat heran, sebab tidak ada orang yang berdoa ketika itu, tidak ada orang yang meminta ketika itu, tapi Nabi ucapkan amin. Tatkala Nabi turun dari mimbar, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, liman aminta amin. Ya Rasulullah, kepada siapa engkau ucapkan amin? Tidak ada orang yang memohon, tidak ada orang yang meminta. Lalu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika itu Nabi menjawab, aku melihat dan kalian tidak melihat. Aku mendengar dan kalian tidak mendengar. Kata Nabi, ketika itu, ketika aku naik mimbar, atani Jibril, aku didatangi, aku dihampiri oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat ini Jibril berdoa dengan 3 permintaan. Maka keucapan amin, amin, amin. Salah satu dari permintaan malaikat Jibril ialah
Celaka diman atraka Ramadan walam yubbar. Celaka orang-orang yang umurnya sampai Ramadan tapi dia tidak mendapat ampunan Ramadan. Sampai Ramadan berakhir dia tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika umurnya dipanjangkan, badannya disehatkan, waktu dilapangkan, namun dengan datangnya Ramadan, kesempatan emas, kesempatan yang baik tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, hadirin kaum muslimin sidang Jumat, mari kita sama-sama Ramadan ini kita jadikan seolah-olah Ramadan yang terakhir buat kita. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, siapa yang bisa menjamin bahwa tahun depan, tahun esok kita akan bertemu dengan bulan Ramadan? Tidak ada seorang pun yang bisa menjaminnya. Untuk itu, di bulan Ramadan ini paling tidak kita bisa melaksanakan sebagai ibadah wajib saum Ramadan, qiyamul lail, qiraatul Quran, sebagaimana Allah telah perintahkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan akhir daripada kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan agar kita keluar daripada bulan suci Ramadan, kita menjadi orang yang bertakwa. Artinya bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita dalam melaksanakan ibadah kullu rabbaniyun wa la takunu ramdaniyun. Jangan jadikanlah ibadah karena Allah, tapi janganlah dijadikan ibadah karena Ramadan. Ma'asyiral muslimin ahli Jumat rahimakumullah, yang terakhir dari khutbah ini, di samping kita harus mempersiapkan ilmu tentang Ramadan, kita juga dengan datangnya Ramadan ini masih ada kesempatan waktu, karena Ramadan baru 2 hari ini. Tentunya kita harus mempunyai agenda selama bulan suci Ramadan ini. Mau ngerjain apa kita selama Ramadan? Mau baca Quran, hatam Quran berapa kali? Mau zikir, mau sedekah, mau qiyamul lail, atau mau berkeinginan kita untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Itu agenda kita. Sebab Allah tidak minta kita puasa tanpa punya agenda. Jadi Al-Quran tidak ingin masuk Ramadan cuman puasa doang. Karena Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Nungguin aja Ramadan. Orang puasa, dia puasa. Orang taraweh, dia taraweh. Tapi tidak punya agenda. Bukan kita semata-mata menghitung-hitung udah berapa hari saya puasa. Bukan semata-mata kita tinggal berapa menit lagi kita berbuka untuk puasa. Berapa hari lagi puasa yang belum dikerjakan. Belum beli baju, belum beli sepatu, belum beli sandal dan lain-lain. Maka oleh karena itulah tunaikan puasa ini sesuai dengan hukum. Tunaikan Ramadan ini sesuai dengan hukum. Andai kata waktu sahur kita sahur, waktu taraweh kita taraweh. Jangan waktu taraweh kita sahur, waktu sahur kita tidur. Kita berdoa umur kita sampai ke Ramadan. Andai kata kemarin umur kita tidak sampai ke Ramadan, Nabi tidak mengatakan celaka. Tetapi yang celaka ketika masuk Ramadan, kata Nabi, sampai akhir Ramadan, dia belum mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah,
Demikian barangkali khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ibadah kita di tahun ini selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafar asyhadu an la sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallaman tasliman katsira amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah ittaqullah waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala tabi'in wa tabi'in warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasara din wahdil man hadal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi fadhkurullaha azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yas'alu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi